Listen to his voice. Do not be afraid. Do not be afraid. Open up your hearts to Christ. Di tengah bayangan perang, tirani dan ketakutan, muncul seorang pria biasa dari kota kecil di Polandia. Ia bukan jenderal, bukan miliarder, bukan pemimpin militer. Tapi suaranya mengguncang tembok tirani. Senyumnya mencairkan kebencian. Dan pengampunannya mengubah wajah sejarah. Namanya Karol Józef Wojtyła. Dunia mengenalnya sebagai Paus Yohanes Paulus II, seorang gembala yang membawa cahaya kasih kepada seluruh umat manusia. Lahir pada tahun 1920, masa mudanya diwarnai oleh duka, kehilangan ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-lakinya satu persatu. Saat Nazi menduduki Polandia, ia bekerja di tambang dan pabrik, sambil diam-diam mempelajari iman di bawah tanah. Di bawah tirani komunis, iman dilarang, tapi di sanalah ia belajar. Iman bukan hanya doa, tapi perlawanan damai. Ketika ditahbiskan menjadi imam, lalu uskup, lalu kardinal, ia membawa semangat itu ke Roma. Dan pada 16 Oktober 1978, dunia terkejut. Untuk pertama kalinya dalam 455 tahun, Paus bukan berasal dari Italia. Jangan takut, itulah kata-katanya yang pertama sebagai Paus. Listen to his voice. Do not be afraid. Do not be afraid. Open up your hearts to Christ. Kalimat sederhana, tapi menjadi nyala harapan bagi jutaan orang yang hidup dalam ketakutan. Ia tidak menunggu di Vatikan, ia pergi. Ia mengunjungi 129 negara, lebih dari semua paus sebelumnya digabungkan. Di Afrika, ia memeluk anak-anak yang kelaparan. Di Amerika Latin, ia berdiri di samping kaum miskin yang ditekan. Di Asia, ia menyembah dalam diam di kuil Buddha, menghormati keyakinan orang lain, tanpa kehilangan imannya sendiri. Ia bicara tentang martabat manusia, keadilan sosial dan hak untuk percaya. Dan di tanah kelahirannya, Polandia, kunjungannya pada 1979 menjadi percikan api yang menyalakan solidaritas, gerakan buruh yang akhirnya merobohkan tembok komunisme di Eropa. Banyak sejarawan percaya bahwa tanpa Yohanes Paulus II, Perang Dingin mungkin tak berakhir dengan damai. Tapi ujian terberat datang pada 13 Mei 1981. Square by Mehmet Ali Agca, who accused the pontiff of being commander of the Crusaders against Islam. Di lapangan Santo Petrus, seorang pria menembaknya, menghujam peluru ke tubuhnya. Dunia menahan napas. Namun dari ranjang rumah sakit, Paus berkata, "Apa yang ia lakukan terhadap saya telah mengampuninya." 2 tahun kemudian ia mengunjungi penjara itu sendiri, berbicara empat mata dengan Mehmet Ali Agca, sang penembak. Di sana bukan kebencian yang ia bawa, tapi doa. Inilah kekuatan sejati, mengalahkan kejahatan bukan dengan balas dendam, tapi dengan kasih yang tak tergoyahkan. Pengampunannya bukan tanda kelemahan, tapi revolusi spiritual yang mengguncangkan logika dunia. Ia memimpin gereja selama 26 tahun, masa jabatan terpanjang kedua dalam sejarah. Ia menulis ensiklik tentang cinta, kebenaran dan martabat kerja. Ia meminta maaf atas dosa gereja di masa lalu, termasuk penganiayaan terhadap ilmuwan, orang Yahudi, dan kaum perempuan. Ia menyatukan iman dan akal, tradisi dan kemajuan. Dan di akhir hayatnya, ketika tubuhnya melemah oleh penyakit Parkinson, dunia tetap datang kepadanya, karena ia tak pernah berhenti menjadi ayah rohani bagi semua. Ia wafat pada 2 April 2005. Ratusan ribu orang membanjiri Roma. Dan dari kerumunan itu terdengar teriakan, "Santo Subito, kuduskan dia sekarang." Pada 2014, ia dikanonisasi menjadi santo bersama Paus Yohanes 23. Yohanes Paulus II mengajarkan kita
bahwa iman sejati lahir dari penderitaan, tapi tak pernah menyerah pada keputusasaan. Bahwa kasih bukan hanya perasaan, tapi pilihan berani di tengah kebencian. Dan bahwa pengampunan bukan akhir dari keadilan, tapi awal dari kemanusiaan yang pulih. Di dunia yang masih dipenuhi konflik, ketakutan, dan perpecahan, pesannya tetap bergema. Jangan takut, bukalah pintumu lebar-lebar bagi Kristus, bukan hanya bagi yang beriman, tapi bagi siapapun yang ingin hidup dengan hati yang merdeka. Karena pada akhirnya bukan kekuasaan yang mengubah dunia, tapi keberanian untuk mencintai tanpa syarat, tanpa batas, tanpa balas dendam. Itulah warisan Yohanes Paulus II.